PT Fore Kopi Indonesia Tbk mencatat lonjakan laba bersih sebesar 60,5% secara tahunan pada kuartal 1 2026 menjadi 9,4 miliar rupiah, menunjukkan ketahanan kinerja di tengah tekanan musiman Ramadan dan ketidakpastian global. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Fore Kopi Indonesia Tbk mencatat lonjakan laba bersih sebesar 60,5% secara tahunan pada kuartal 1 tahun 2026. Iya, adapun ekspansi jaringan menjadi salah satu pendorong utama di mana sepanjang kuartal 1 2026, perseroan tercatat membuka lebih dari 20 gerai baru di berbagai kota di Indonesia. PT Fore Kopi Indonesia Tbk mencatat lonjakan laba bersih sebesar 60,5% secara tahunan pada kuartal 1 2026 menjadi 9,4 miliar rupiah, menunjukkan ketahanan kinerja di tengah tekanan musiman Ramadan dan ketidakpastian global. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan yang melesat 52,4% menjadi 444 miliar rupiah dari 292 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. EBITDA turun meningkat 66,7% menjadi 81,1 miliar rupiah dengan margin yang melebar ke level 18,3% dari sebelumnya 16,7%. Direktur Utama Fore, Viko Lomar mengatakan, kinerja ini mencerminkan efektivitas ekspansi dan peningkatan skala usaha perseroan. Di saat konsumsi cenderung melambat selama Ramadan, Fore tetap mampu menjaga pertumbuhan melalui penguatan basis pelanggan dan efisiensi operasional. Ekspansi jaringan menjadi salah satu pendorong utama, di mana sepanjang kuartal 1, perseroan membuka lebih dari 20 gerai baru dengan lebih dari 40% berada di kota Tier 2 dan Tier 3. Hingga akhir Maret 2026, total gerai aktif mencapai 338 unit, naik 35% dibandingkan 251 gerai pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Teladan Prima Agro Tbk menargetkan produksi minyak kelapa sawit mentah meningkat sebesar 5 hingga 10% pada tahun 2026 dibandingkan realisasi tahun lalu. Ya, dengan target produksi tersebut, perseroan membidik pendapatan dan laba pada tahun 2026 bisa naik hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, perseroan mencatat pendapatan kontrak pelanggan naik 28,42% year on year menjadi 5,42 triliun rupiah. Lebih lanjut, manajemen menyatakan dengan liabilitas perseroan yang sudah turun signifikan dan ekuitas meningkat, perseroan memiliki strategi untuk mempercepat pertumbuhan anorganik dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Adapun pada tahun 2025 lalu, perseroan telah merampungkan akuisisi PT Cipta Davia Mandiri di Kalimantan Timur. Kala itu perseroan merogoh dana 136,32 miliar rupiah dari realisasi penggunaan dana IPO sebesar 220,32 miliar rupiah yang sudah dipakai perseroan. Ya, emiten makanan dan minuman PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau KOKO resmi mengantongi persetujuan aksi korporasi rights issue. Langkah ini dilakukan untuk menambah modal dan mendukung ekspansi bisnis perseroan ke depan. Rapat umum pemegang saham COCO yang digelar pada 17 April 2026 menyetujui penambahan modal melalui penawar umum terbatas atau PUT3 dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam aksi ini, perseroan berencana menerbitkan lebih dari 10,6 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Selain saham baru, COCO juga akan menerbitkan waran yang menyertai HMETD. Jumlah waran yang diterbitkan maksimal 35% dari total saham yang telah di-store penuh. Langkah ini sekaligus diiringi dengan persetujuan peningkatan modal dasar perseroan dari Rp400 miliar menjadi Rp3 triliun. Direksi COCO diberi kewenangan penuh untuk menentukan skema final aksi korporasi, termasuk harga pelaksanaan, jumlah saham dan waran, serta jadwal right issue. Adapun dana yang diperoleh akan digunakan untuk akuisisi serta belanja modal, guna mendukung pertumbuhan usaha perseroan dan entitas anak. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, MSCI menyatakan akan tetap mempertahankan pembatasan terhadap saham-saham Indonesia dalam indeks globalnya pada tinjauan periode Mei. MSCI menyatakan pihaknya masih menilai cakupan konsistensi dan efektivitas data baru serta kebijakan regulasi yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
MSCI menyatakan akan tetap mempertahankan pembatasan terhadap saham-saham Indonesia dalam indeks globalnya pada tinjauan periode Mei, sembari melanjutkan evaluasi terhadap reformasi transparansi pasar yang dilakukan pemerintah Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa penyedia indeks global tersebut masih menilai sejumlah aspek perbaikan pasar modal Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, khususnya terkait transparansi kepemilikan dan aktivitas perdagangan. MSCI menyatakan pihaknya masih menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas data baru, serta kebijakan regulasi yang diumumkan oleh Otoritas Keuangan Indonesia. Evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam tinjauan Juni. Dalam keputusan terbaru untuk periode Mei, MSCI menegaskan akan tetap membekukan peningkatan faktor inklusi investor asing, serta jumlah saham yang dihitung dalam indeks untuk emiten Indonesia. Selain itu, saham Indonesia juga belum akan dimasukkan ke dalam indeks pasar yang dapat diinvestasikan dan tidak akan mengalami peningkatan kelas dari segmen kapitalisasi kecil ke standar. Langkah ini berarti akses Indonesia terhadap arus dana global berbasis indeks masih akan tetap terbatas sampai MSCI melihat adanya peningkatan yang lebih meyakinkan dalam kualitas data dan transparansi pasar. Sebelumnya pada akhir Januari, MSCI memberikan peringatan bahwa Indonesia dengan nilai pasar sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat berpotensi diturunkan statusnya dari emerging market menjadi frontier market akibat isu transparansi. Peringatan itu sempat memicu tekanan signifikan pada indeks harga saham gabungan dengan nilai kapitalisasi pasar menyusut sekitar 120 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melesat pada perdagangan Senin didorong oleh meningkatnya ketidakpastian terkait prospek perundingan damai antara Amerika dan Iran setelah kembali pecahnya konflik di sekitar jalur vital Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 5,64% ke level 95,48 dolar per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 6,87% ke posisi 89,61 dolar per barrel. Kenaikan ini terjadi setelah harga minyak sempat anjlok pada 9% hingga 9% pada sesi Jumat, usai Iran menyatakan jalur pelayaran untuk kapal komersial melalui Selat Hormuz dibuka selama masa gencatan senjata. Namun situasi berubah drastis pada akhir pekan setelah Amerika Serikat menyita kapal kargo Iran yang berupaya untuk menembus blokade. Teheran merespon dengan ancaman pembalasan, memicu kekhawatiran pasar akan kembali memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu harapan atas kelanjutan proses damai kembali meredup, terutama menjelang berakhirnya gencatan senjata 2 minggu yang dijadwalkan berakhir pekan ini. Baik, selanjutnya kami update pemirsa bursa global. Untuk bursa Wall Street sedikit melemah pada perdagangan Senin, meski ketiga indeks utama sebelumnya mencatatkan rally 3 pekan berturut-turut. Adapun tekanan muncul di tengah meningkatnya kembali ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang menimbulkan keraguan atas keberlanjutan gencatan senjata yang sedang berlangsung.